Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dengan saya Cindy Octavian yang akan membawakan berita untuk Anda pada pagi hari ini. Aparat penegak hukum mengungkap dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BNPT, program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang beruntung atau kurang mampu, ini diduga disalahgunakan oleh sejumlah oknum. Rekan saya akan melaporkan langsung dari wilayah yang terdampak. Silahkan Almira. Ya baik, terima kasih untuk saudari Cindy. Sebelumnya saya sudah berada di depan balai warga. Sebelumnya kami sudah melakukan investigasi terkait kasus tersebut dan terdapat beberapa narasumber yang telah memberikan informasinya kepada kami. Berikut kami sampaikan laporannya. Korupsi dalam program BPNT dapat terjadi karena lemahnya pengawasan di berbagai tahapan penyaluran bantuan, mulai dari pendataan penerima hingga distribusi di tingkat lapangan. Banyaknya pihak yang terlibat membuka celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan. Selain itu, minimnya pemahaman penerima bantuan terhadap hak mereka sering dimanfaatkan sehingga pemotongan bantuan atau kualitas barang yang tidak sesuai itu tidak dilaporkan. Ya, dari sudut pandang psikologi klinis, korupsi BPNT ini memang tidak hanya merugikan secara ekonomi ya, tapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi para penerima manfaat tentunya. Ketika bantuan yang seharusnya itu bisa membuat mereka sejahtera, tapi tidak diterima dengan semestinya, tentunya itu bisa menimbulkan berbagai dampak psikologis seperti stres, cemas, dan juga rasa takut. Untuk pencegahan, yang perlu diperkuat adalah transparansi dan akuntabilitas sistem penyaluran. Informasi mengenai besaran bantuan dan mekanisme pengaduan harus mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting agar menimbulkan efek jera. Dengan sistem yang transparan dan pengawasan bersama, korupsi BPNT dapat diminimalkan. Karena itu, untuk penanganan kasus BPNT ini perlu disertai juga dengan pemulihan kepercayaan publik dan juga pendampingan psikologis untuk kelompok yang rentan. Karena harapannya kasus ini, bantuan ini juga benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan malah menimbulkan masalah atau tekanan baru nantinya. Ya, baik, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang terdampak dari adanya kasus korupsi tersebut. Bersama saya sudah ada Ibu Mira. Kita tanya sedikit untuk Ibu Mira, bagaimana nih Bu harapan kedepannya terhadap pemerintah terkait adanya kasus korupsi seperti ini? Ya, kami berharap ke depannya pemerintah bisa lebih tegas dan serius mengawasi penyaluran bansos ini. Kami ingin bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak, tanpa potongan dan juga sesuai dengan aturan. Harapan kami sederhana, pemerintah bisa bertindak adil, transparan, dan juga melindungi masyarakat kecil, supaya program bantuan seperti BPNT ini benar-benar membantu, bukan malah menyulitkan. Baik pemirsa, itulah harapan dari warga setempat terkait adanya kasus korupsi. Kami berharap juga kasus korupsi seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Sekian laporan dari kami kembalikan ke studio, silakan Cindy. Baik, terima kasih atas laporannya rekan kami Almira. Pemirsa, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan sikap yang tegas terhadap penyimpangan, diharapkan praktik korupsi dapat dicegah dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Saya Cindy Octavian dan segenap kru bertugas pamit, undur diri, terima kasih dan selamat pagi.